Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kembali lagi kita untuk pembahasan kenari, ya, tetap di pembahasan kenari. Ini pada hari ini saya pengen bahas tentang ciri-ciri kenari yang sudah jodoh menurut pengalaman saya sendiri. Barangkali nanti ada manfaatnya untuk teman-teman kenari lainnya. Lebih lanjutnya ini sebelum kita membahas tentang ciri-ciri kenari yang sudah bisa dikatakan jodoh, sebelum itu saya pengen ngobrol sedikit lah untuk teman-teman semua, atau menyapa teman-teman semua para kenari mania. Semoga teman-teman semua para kenari mania tetap diberikan kesehatan, ternaknya semakin lancar. Tapi untuk lanjut kita pembahasan ini, alangkah baiknya kita siapkan dulu kopi. Untuk yang ngerokok disiapkan ngerokoknya biar kita lebih santai untuk pembahasan ini. Lah, untuk ciri-ciri kenari yang sudah jodoh ini, kalau menurut saya pribadi itu ya logikanya itu seperti kita lah. Kalau kita sudah nyaman dengan seseorang, pasti tidak akan yang namanya bertengkar atau marah-marah, itu tidak ada. Mesti kita nyaman. Kalau dia tidak ada, itu kita mesti akan mencari dan dia akan kangen. Dan kalau kita dekat dengan si dia, itu rasanya nyaman sekali. Dan yang terakhir, kalau kita katakan lama tidak ketemu atau gimana, kita pasti kangen dan mencari-cari. Kalau saya melogikanya seperti itu. Nah, kalau kenari ini menurut saya pribadi itu juga seperti itulah. Kan namanya juga sama-sama makhluk hidup ya. Jadi pengalaman saya, ciri-ciri kenari yang bisa dikatakan sudah jodoh itu, yang pertama adalah ketika kita satukan seperti ini, dia tidak akan bertengkar lagi, dia tidak akan tarung lagi, nyaman, tidak terlihat saling serang atau saling tarung. Itu yang poin yang pertama ya. Poin pertama, tidak saling tarung. Untuk poin yang yang kedua itu sudah terpantau saling lolo-lolohan antara yang betina ngelolo yang jantan ngelolo betina. Itu kalau menurut saya pribadi sudah bisa dikatakan kenari itu sudah mulai berjodoh ya. Poin yang kedua, saling lolohan. Dan untuk poin yang ketiga ini, kalau menurut saya untuk poin 3 itu sering berdekatan, sering sekali berdekatan. Terkadang itu terpantau makan itu berdekatan. Biasanya saya sempat mantau itu seperti itu, dekat seperti itu. Nah, terus menurut saya sendiri poin yang paling penting itu di poin 4, terpantau tidurnya berdekatan. Kalau masih berjauhan itu gimana ya, terkadang kurang pas, meskipun sudah terpantau tidak tarung lagi, sudah lolo-loloan, tapi kalau tidurnya masih jauh-jauhan itu kan kayak pisah ranjang gitu. Jadi untuk masa kawin itu kayaknya lebih lama. Tapi untuk masa kawin itu nanti bisa dilihat dari pen si kenari betinanya. Sudah botoli, sudah buka apa belum. Kalau belum ya, meskipun sudah tidak bertengkar, tidak tarung, tetap lama nanti produksinya itu. Ya, jadi saya ulangi ya. Untuk ciri-ciri kenari yang sudah bisa dikatakan jodoh itu, poin 1, sudah tidak tarung lagi. Dijadikan satu kandang itu bisa langsung akur ya. Yang kedua, kita
terpantau si kenari ini saling loloh ya. Yang ketiga itu sering berdekatan, dan yang poin keempat itu kalau tidur itu dekat, tidak jauh-jauhan ya. Kalau posisi sudah seperti itu ya, terus terang saya di sini memakai sistem kawin tanam atau kawin rendam. Jadi itu saya biarkan sampai si kenari betina itu bunderi sampai bertelur. Dan kenapa saya memilih sistem kawin rendam atau kawin tanam? Karena satu, saya juga kerja, kalau sering cabut itu waktunya juga. Kalau sistem tanam itu kan kalau bisa dikatakan si betina sudah siap, dikasih jantan, sudah ndak tarung lagi kan, paling ndak itu bisa cepat produksi juga gitu. Dan kita meskipun sambil kerja itu kan tetap aman itu kenari, ndak usah dipantau. Nah, kalau sudah bertelur 2-3, jantannya itu akan saya cabut. Tapi untuk teman-teman sekalian, kalau sudah bisa jodoh ya, itu jangan lupa tetap penjemuran itu tetap saya lakukan. Kalau saya itu kan 1 minggu libur 2 kali. Nah, di 2 hari itu, di hari Rabu sama Minggu itu waktunya saya penjemuran. Tapi kalau sudah mulai bunderi, membuat sarang, itu saya hentikan penjemurannya, saya diamkan di tempat ternak saya. Itu saya biarkan sampai bertelur 2 atau 3, jantannya saya cabut. Tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa bagaimana cepat bisa produksi atau kawinnya cepat itu jangan sampai lupa extra foodingnya itu. Kadang-kadang 1 hari saya kasih sawi, bisa sawi hijau, bisa sawi putih, dan selang 1 harinya saya kasih telur puyuh berselingan. Untuk masalah biji-bijian tetap setiap hari, biji-bijian dan air bersih itu setiap hari. Untuk ternak kenari saya ini extra foodingnya cuma pakai 2 macam itu tadi, telur puyuh sama sawi hijau, bisa sawi sendok. Itu untuk pendongkrak lah, birahi dua-duanya, si betina atau si jantannya. Setelah itu sudah saya biarkan sampai bertelur berapa, 3 atau 2, itu saya hapus. Sekian, terima kasih untuk sharing berbagi cerita tentang ternak kenari ini. Semoga sedikit pengalaman saya ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman kenari pemula, karena saya sendiri juga masih pemula ya. Kita bisa sharing-sharing, bisa saling memberikan masukan agar ternak kita diberikan kelancaran, dan semoga teman-teman di sana tetap selalu sehat. Saya akhiri, terima kasih untuk semuanya. Semoga kita semakin lancar ternaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kenari Mania Indonesia.